Selamat datang di channel Baca Berita Viral. Kementerian BUMN terkait kereta cepat terindikasi ada kesalahan terhadap hukum. Berikut kami beritakan dari situs laman sebagai berikut. Jakarta. Dalam pembangunan proyek kereta cepat yang diselenggarakan oleh BUMN, Managing Director PEPS Political Economy and Policy Studies Kereta Cepat Jakarta-Bandung masih terkendala banyak masalah. Biaya proyek membengkak 1,2 miliar dolar AS. Katanya, sudah disetujui oleh China. Adapun pembengkakan biaya cost overrun ini harus ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai porsi kepemilikan saham, yaitu Indonesia 60%, China 40%. Model pembiayaan cost overrun disepakati mengikuti cara pembiayaan proyek, yaitu 25% dari modal pemegang saham, dan 75% dari pinjaman. Artinya, 25% dari cost overrun sebesar 1,2 miliar dolar AS, atau sekitar 300 juta, 25% X 1,2 miliar dolar AS, dibiayai pemegang saham. Porsi Indonesia 180 juta, 60% X 300 juta, dolar AS. Kini sisa 75% atau 900 juta 75% X 1,2 miliar dolar AS seharusnya dibiayai pinjaman. Hal ini, yang bertanggung jawab mencari pinjaman seharusnya PT Kereta Cepat Indonesia China PT KCIC, yaitu perusahaan patungan antara Indonesia dan China sebagai pemilik proyek kereta cepat. Namun anehnya, kenapa yang cari pinjaman malah Kementerian BUMN, seperti diberitakan di banyak media. Dan, lebih aneh lagi, kenapa jumlah pinjamannya hanya untuk porsi Indonesia, yaitu 550 juta, 60% X 900 juta dolar AS. Padahal yang perlu dibiayai dari pinjaman seharusnya 900 juta dolar AS. Perbedaan angka, 550 juta dolar AS versus 540 juta dolar AS, mungkin karena pembulatan cost overrun. Tentunya Kementerian BUMN wajib menjelaskan kepada publik, siapa sebenarnya yang meminjam kepada China Development Bank CDB tersebut. Pertanyaannya apakah pinjaman luar negeri tersebut atas nama Kementerian BUMN, atau atas nama Kementerian Keuangan untuk diteruskan kepada PT KCIC, atau atas nama PT KCIC, atau atas nama PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia PT PSBI, yang memiliki 60% saham di PT KCIC. Berikut penjelasan Kementerian BUMN. Penjelasan Kementerian BUMN ini sangat penting karena, pertama, Kementerian BUMN tidak boleh melakukan pinjaman, baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk dirinya sendiri. Kedua, hanya Kementerian Keuangan yang boleh melakukan pinjaman atas nama Republik Indonesia, setelah mendapat persetujuan dari DPR atau sudah tercantum di Rencana Anggaran Pinjaman Pembiayaan, di APBN. Ketiga, kalau pinjaman tersebut atas nama PT KCIC, kenapa harus Kementerian BUMN yang cari pinjaman? Dan kenapa hanya 550 juta dolar AS porsi Indonesia, bukan total cost overrun 900 juta dolar AS? Apakah Kementerian BUMN, dalam hal ini pemerintah, menjamin pinjaman untuk PT KCIC? Keempat, kalau pinjaman luar negeri tersebut atas nama PT PSBI, apakah berarti digunakan sebagai tambahan modal disetor untuk menambal cost overrun yang menjadi tanggung jawab Indonesia? Kalau benar, berarti Indonesia menanggung seluruh cost overrun dari modal pemegang saham, bukan dari pinjaman proyek. Hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan pembiayaan proyek, di mana 75% dibiayai dari pinjaman. Apakah pihak China juga menanggung cost overrun ini dengan tambahan modal? Upaya Kementerian BUMN mencari pinjaman luar negeri bisa melanggar Undang-Undang Keuangan Negara, bahwa hanya pemerintah pusat yang dapat menerima pinjaman dari lembaga asing dengan persetujuan DPR, atau melanggar kesepakatan pembiayaan proyek bahwa 75% dibiayai pinjaman, atau bahkan melanggar konstitusi, karena melanggar wewenang DPR. Semoga pembangunan atau proyek-proyek kereta cepat di Indonesia semakin bijak dalam menggunakan anggaran pemerintah. Sumber, Online Indo TV, oleh Antoni Budiawan, Kedai Pena. Demikian info dari kami, semoga bermanfaat. Dukung kami dengan cara, silakan like, subscribe dan bagikan ke sosmed Anda.